Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Nah, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sebelum pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Kenapa? Sakit. Semoga Dina cepat kembali ya, sehingga bisa mengikuti pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sejarah kebudayaan Islam. Nah, sebelum ke materi pada hari ini, ada yang masih ingat nggak? Kemarin kita sudah membahas mengenai materi apa? Ya, betul, mengenai mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam. Apa saja sih mata pencaharian masyarakat Arab sebelum Islam? Ya, ada peternak, bertani, dan berdagang. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, coba kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, gambar bangunan apakah yang ada pada gambar? Ya betul, itu adalah sebuah bangunan Ka'bah. Nah, dalam sejarah lampau, masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama Tauhid atau agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim bersama istrinya Siti Hajar dan putranya yaitu Nabi Ismail alaihissalam membuahkan sebuah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, Ismail, dan peristiwa Qurban. Nah, bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini diakui oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang melakukan perjalanan ke daerah Balaqo di negeri Syam atau Syria. Dia melihat penduduk kota Syam melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikkannya di Makkah. Maka terciptalah penyimpangan-penyimpangan dari ajaran Hanif yang telah lama dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, Ibu akan lanjut ya. Nah, pada zaman sebelum datangnya agama Islam, kepada bangsa Arab disebut zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya, manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah: yang pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. Yang kedua, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana, mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka, terutama saat mereka membutuhkan. Nah, kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam yang pertama yaitu menyembah berhala. Patung berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan di Ka'bah. Berhala Hubal menjadi pimpinan berhala lainnya seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar, diletakkan di Ka'bah. Kemudian Lata, berhala yang paling tua, ditempatkan di Taif.
Isa ditempatkan di Wadi, Nakhlah, Hijaz, dan patung Manat ditempatkan di Yasrib atau Madinah. Dia, Amr bin Luhai, mengajarkan kepada masyarakat Mekah cara menyembah berhala, sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Mekah dan kota Mekah menjadi pusat menyembah berhala. Nah, ketika melaksanakan haji, bangsa Arab melihat berhala-berhala di sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Nah, para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Selain itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah masyarakat Makkah. Mulailah kepercayaan baru menyebar di Jazirah Arab. Padahal, patung-patung tersebut jika ditendang atau dipukul tidak bisa membela diri karena patung-patung tersebut hanyalah benda mati. Nah, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Nah, jika tidak ada, Ibu akan lanjut ke materi selanjutnya. Yang kedua, yaitu menyembah bintang. Ada masyarakat Arab jahiliyah yang percaya bahwa benda-benda di angkasa seperti matahari, bulan, dan bintang mempunyai kekuatan. Oleh karena mereka memuja dan menyembah benda-benda itu, mereka mengadahkan tangan ke langit seraya bermohon agar diberi rezeki dan keselamatan. Yang ketiga yaitu menyembah malaikat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ardi wa man 'indahu la yastakbiruna 'an 'ibadati wa la yastahsinun. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Shadaqallahul 'alim. Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Mereka, malaikat-malaikat, bertasbih tidak henti-hentinya malam dan siang. Kita sebagai umat muslim yang beriman, adanya malaikat tetapi tidak untuk dijadikan Tuhan atau sesembahan. Di antara masyarakat ada juga yang memuja malaikat. Mereka percaya malaikat itu adalah putra-putri Tuhan, sehingga mereka menyembahnya seperti menyembah Tuhan. Malaikat hanyalah salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat hanya melaksanakan pekerjaan yang ditugaskan Allah. Oleh sebab itu, malaikat bukanlah Tuhan yang harus disembah dan bukan pula putra-putri Tuhan. Dan yang keempat, yaitu menyembah jin, roh, dan hantu. Pemujaan terhadap jin, roh, dan hantu yaitu dengan mengorbankan hewan ternak. Hewan itu dipersembahkan kepada jin, roh, atau hantu agar menyelamatkan mereka dari bencana dan tidak mengganggu. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh alaihissalam merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Adapun Wud adalah berhala yang disembahkan oleh suku Qaim di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Huzail. Gur sesembahan suku Murad, kemudian berpindah ke Bani Ghatifdi yang terletak di lereng Bukit Saba. Adapun Ya'uq adalah sesembahan suku Hamdan. Nasr sesembahan suku Himyar dan keluarga Zikila. Padahal nama-nama itu adalah nama-nama orang soleh di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Setelah mereka wafat, setan membisikkan kaum yang soleh supaya dibuat patung-patung untuk mempermudah roh mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang soleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala dan roh-roh leluhur mulai. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Nah, jika tidak ada, Ibu akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Nah,
Masyarakat Arab sudah mengenal nama Allah sebagai sesuatu yang layak disembah dan zat yang maha terpuji. Ajaran ini adalah agama tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, berawal dari seorang yang bernama Amr bin Luhai, seorang pembesar suku Khuza'ah yang membawa patung berhala dari hasil perjalanannya ke daerah Baqo di negeri Syam atau Syria. Zaman Jahiliyah artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya, manusia pada zaman itu tidak menggunakan akal pikirannya untuk mengikuti ajaran yang benar. Mereka hanya mengikuti keinginan nafsu dan kesenangannya. Hubal yakni berhala yang terbuat dari batu akik berwarna merah dan berbentuk manusia. Hubal, dewa mereka yang terbesar diletakkan di Ka'bah. Masyarakat Arab Jahiliyah juga menyembah benda langit, malaikat, menyembah jin, roh, leluhur, dan untuk tugas di rumah kalian kerjakan pada halaman 35. Nanti dikumpulkan di minggu yang akan datang. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Sekian dan terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.